Halo Sobat Asik, kembali lagi di video Kuaci mengenai modul 2 Pro Model. Sebelumnya, di sini bersama saya Muhammad Nafil Rizky dan ada juga rekan saya Ferdinandus Christopher akan menjelaskan mengenai Pro Model Part 2, yaitu membahas tutorial pada study case di bidang pemesanan tralis pintu dan jendela. Nah, untuk study case sendiri yaitu PT Kuaci bergerak di bidang pemesanan tralis pintu dan jendela. Setiap 10 menit, potongan besi akan terus-menerus datang dan ditempatkan ke bagian kedatangan. Proses dimulai dari pemotongan besi yang memasuki stasiun pemotongan. Waktu pemotongan berdistribusi normal dengan rata-rata waktu yaitu 10 menit dan standar deviasi yaitu 1. Selanjutnya, setiap potongan besi memasuki stasiun pengelasan dengan waktu berdistribusi normal dengan rata-rata 14 menit dan standar deviasinya 1. Untuk digabungkan agar menjadi tralis. Setelah itu, tralis yang sudah dilas melewati stasiun pengecatan yang membutuhkan waktu berdistribusi normal dengan rata-rata yaitu 12 menit dan standar deviasi 1. Tralis yang telah dicat dipindahkan ke gudang. Waktu perpindahan antar proses yang satu ke proses lainnya membutuhkan waktu selama 1 menit. Buatlah simulasi selama 10 jam dan tentukan berapa total tralis yang dihasilkan selama 10 jam dan berapa besar proporsi utilitas mesin potong, mesin las, dan mesin cat. Nah, itu contoh study case-nya. Langsung saja masuk ke tutorial. Baik, Sobat Asik, kita mulai untuk langkah-langkah pada tutorial modul 2 Pro Model. Pertama-tama kita buka menu bar file, lalu kita klik new. Nah, akan muncul window General Information. Di sini title-nya bisa kita buat PT Kuaci seperti pada soal tutorial. Sini unitnya kita pakai minutes dan distance unitsnya kita pakai feet. Kita klik OK. Selanjutnya kita pilih menu bar build. Di menu bar build ini, pertama-tama kita gunakan pada bagian location. Nah, pada bagian location ini adalah bagian yang digunakan untuk memilih stasiun-stasiun apa saja yang akan digunakan berdasarkan soal yang ada pada study case. Oke, langsung saja kita buat. Pertama itu ada stasiun kedatangan. Misalkan kita buat dalam gambar ini. Kita perbesar. Selanjutnya ada stasiun pemotongan. Kita misalkan saja dengan gambar yang mirip dengan pemotongan, yaitu gambar ini saw. Kita klik, lalu kita pindahkan. Kita klik juga di bagian layout. Oke. Selanjutnya ada stasiun pengelasan. Misalkan kita pakai gambar ini, latte. Kita klik dan kita pindahkan ke layout. Selanjutnya ada stasiun pengecatan. Misalkan kita umpamakan dalam table. Dan terakhir ada stasiun gudang, yaitu tempat disimpan untuk barang jadi tralis. Kita umpamakan building. Nah, untuk penempatan layout ini bisa dibebaskan bagaimana yang diinginkan oleh Sobat Osik. Kalau untuk video tutor ini saya umpamakan dalam linear, dalam satu garis lurus. Oke. Setelah kita membuat icon-icon terhadap pada location, sini kita menamainya dengan mengklik sini text. Nah, lalu kita klik di bawah gambarnya. Oke, sini kita namakan dengan kedatangan. Lalu kita klik OK.
Selanjutnya kita klik teks lagi dan tempatkan di bawah icon yang kedua. Kita namakan dengan pemotongan. Klik OK lagi. Selanjutnya kita namakan icon ketiga dengan pengelasan. Selanjutnya kita namakan untuk icon keempat dengan pengecatan. Dan terakhir untuk icon kelima kita namakan dengan gudang. Oke, ini kita sudah selesai untuk membuat icon-icon pada layout beserta dengan namanya. Lalu kita klik lagi icon pada kedatangan. Nah, di sini pada namanya kita ubah sesuai dengan nama yang kita definisikan. Ini kedatangan, yang kedua ini pemotongan, ketiga pengelasan, yang keempat pengecatan, yang kelima gudang. Nah, di sini kita buat kapasitas untuk kedatangannya dalam satuan infinite. Jadi bisa datang terus-menerus, yang penting selama 10 jam. Dan unitnya 1, semua icon ini, semua stasiun ini kita buat unitnya 1. Tapi khusus untuk icon kedatangan kita bikin kapasitasnya infinite, sedangkan yang lain 1. Jadi harus yang memiliki sistem first in first out, ya, yang mana yang duluan masuk itulah yang duluan selesai, jadi hanya bisa berkapasitas 1. Untuk DTS, stats, rules ini default, jadi bawaannya tidak perlu kita ganti. Selanjutnya kita ke menu bar build, lalu kita klik entities. Ya, oke. Di entities ini kita akan membuat tahap-tahap dari mulai besi mentah atau besi kasarnya dan diproses dengan melalui tahap-tahap pada location ini, sehingga bisa kita namakan icon pertama. Maaf, sebelum menamakan kita pilih dulu gambarnya, misalkan kita gambarkan dengan bar. Oke. Bar ini bisa kita ganti namanya menjadi besi teralis. Ini masih besi awalnya, belum dibuat apa-apa. Nah, gambarnya ini misalkan dari besi awal kita edit. Nah, dimension misalkan dari besi awal sebelum diteralis dia ukurannya masih besar, misalkan 10. Oke. Dan juga bisa kita ganti warnanya, misalkan warna hitam. Oke, kita klik OK. Nah, ini untuk besi teralis. Ini bisa kita klik enter. Dan icon kedua misalkan kita samakan saja. Tapi untuk Sobat OSIK sebetulnya bisa menggunakan icon apa saja yang berhubungan dengan entities yang digunakan. Tapi untuk video kali ini saya akan mempersingkatnya dengan menyamainya semua dengan icon bar. Oke. Kedua, besi teralisnya kita namakan potongan besi. Nah, potongan besi ini bisa kita edit juga ukurannya, dimension bisa kita ubah. Tadi 10 misalkan karena sudah dipotong, misalkan jadi 5. Nah, warnanya masih sama karena kan cuma melalui pemotongan. Klik OK. Lalu kita enter lagi. Nah, terus selanjutnya kita namakan setelah besi teralis, potongan besi, kita namakan pengelasan besi. Jadi ini besi yang dalam proses pengelasan. Kita edit lagi, dimensionnya kita ganti, misalkan karena sudah dilas disambung-sambung,
akan jadi 7. Dan colornya jelas sama. Lalu jangan lupa klik OK. Selanjutnya kita buat lagi teralis yang setelah dilas berarti dicat. Nah, setelah dicat berarti kita namakan dengan teralis warna misalkan. Dimensinya kita samakan seperti tadi 7. Kita warnakan dengan misalkan warna merah. Oke, lalu kita klik OK. Oke, untuk speed stats ini default bawaan, jadi tidak perlu kita ganti. Selanjutnya kita ke menu barbit lagi dan kita ke bagian processing. Nah, bagian processing ini penting karena berfungsi sebagai tahap-tahap proses mulai dari besi teralis awal hingga menjadi besi yang sudah jadi. Pertama, kita klik entity-nya, entity yang sudah kita definisikan di awal tadi. Pertama, besi teralis. Location-nya dia berasal dari kedatangan. Operasinya belum ada, jadi untuk ini masih murni sebagai kedatangannya saja. Selanjutnya kita klik enter. Nah, untuk yang kedua ini entity-nya kita buat tetap besi teralis, tapi location-nya itu setelah kedatangan, maka besinya akan dilakukan proses pemotongan. Nah, untuk operasinya ini sekarang tidak dikosongin, tapi dibuat waktunya dengan nama wait spasi n dalam kurung 10,1 sesuai dengan soal studi kasus tadi, min, yaitu minute. Sini jadi menunggu dalam waktu 10 menit, waktu rata-rata, dan dengan standar deviasi atau penyimpangannya 1 menit. Selanjutnya, kita enter lagi. Setelah besi teralis melakukan pemotongan, maka dia sudah menjadi potongan besi. Location-nya bertempat setelah potongan berarti kita pengelasan. Nah, untuk pengelasan dinamakan sama weight n itu besi normal, tapi di sini kita kasih 14,1 seperti soal. Begitu juga untuk entitas selanjutnya, yaitu pengelasan besi. Setelah pengelasan besi, maka lokasinya akan ditempatkan di pengecatan. Pengecatan membutuhkan waktu berdistribusi normal sebesar 12 menit dengan standar deviasi 1 menit. Setelah pengelasan besi, maka dan setelah melalui proses pengecatan, maka hasilnya akan bernama teralis warna. Enter dulu. Teralis warna. Teralis warna ini selanjutnya akan diarahkan gudang karena sudah selesai dicat. Nah, untuk ke gudang operationnya kita kosongin saja. Oke. Setelah sudah ada semua di sini sudah selesai proses yang sebelah kiri. Selanjutnya dari besi teralis ini yang tahap pertama ini prosesinya kita buat di sini outputnya. Jadi cara membacanya besi teralis di lokasi kedatangan. Maka di sini outputnya berupa besi teralis yang selanjutnya akan bertujuan ke pemotongan. Nah, sini kita move logicnya kita isi move for 1 minute. Artinya proses perpindahan dari satu proses atau satu stasiun ke stasiun berikutnya itu selama 1 menit. Begitu juga untuk entitas berikutnya besi teralis pemotongan berarti outputnya berupa pengelasan. Destination-nya berarti setelah dilas, setelah dipotong berarti destinasi berikutnya ke pengelasan. Sama ini kita tulis move for 1 minute. Selanjutnya pada bagian ketiga potongan besi pengelasan. Berarti kan outputnya berupa pengelasan besi. Yang mana setelah dilas akan dilanjutkan ke pengecatan. Sama ininya move for 1 minute. Selanjutnya ada pengelasan besi. Pengelasan besi berupa pengelasan besi kan ini kan
setelah pengelasan besi, lokasi berikutnya ke pengecatan, sehingga selanjutnya kita buat ke teralis warna. Teralis warna tujuan berikutnya ke gudang. Move logiknya move for 1 minute, sama seperti yang tadi. Dan terakhir di sini teralis warna, berarti outputnya berupa teralis warna, tapi tujuannya bukan lagi gudang. Kita ketik saja exit, artinya selesai, sudah keluar. Untuk waktunya tidak perlu karena dia tidak ada proses ke stasiun berikutnya, hanya selesai saja. Setelah kita menyelesaikan pada menu build bagian proses, selanjutnya kita ke menu bar build lagi dan kita klik arrival, kedatangan. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan bahwasanya kedatangan yang ada itu berupa besi teralis berlokasi di kedatangan dengan jumlah tiapnya itu 1 per 1, jadi kita isi 1. Selanjutnya first time-nya kita kosongin, occurrence-nya ini kejadiannya infinite. Nah, jadi dia bisa datang terus-menerus, yang penting selama 10 jam. Dengan frekuensi kedatangan setiap 10 menit. Jadi setiap 10 menit akan ada datang besi teralis yang baru. Setelah kita selesai di menu bar build bagian location, entities, processing, dan arrival, selanjutnya kita ke bagian simulasi. Pertama kita atur dulu di option. Nah, sini runtime-nya kita isi 10, yang berarti 10 jam. Dengan number of replication-nya 1. Jadi 1 per 1 replikasinya. Lalu setelah kita atur runtime dan number of replication, bisa kita run. Tapi sebelumnya itu kita perlu save-nya terlebih dahulu. Save-nya bebas, di mana saja. Sini saya save di download dengan nama soal tutorial pro model. Oke, sini langsung dimulai untuk simulasinya. Nah, di sini juga bisa kita percepat, jadi kita tidak perlu menunggu 10 jam. Ya, jadi kesimpulannya, pada permasalahan produksi teralis di PT Kuaci menggunakan software Pro Model ini dapat diketahui bahwa selama 10 jam itu terdapat 60 bahan baku di bagian kedatangan, lalu terdapat 40 besi yang sudah dipotong di stasiun pemotongan, dapat 39 besi yang sudah dilas, dan juga 38 besi yang sudah dicat, dan yang nantinya hasil akhir ini akan disimpan di gudang. Jumlah besi teralis yang sudah jadi ini selama 10 jam menghasilkan 37 besi teralis. Nah, sedangkan untuk utilitas mesin yang digunakan yaitu 91,59% pada mesin potong, lalu 90,24% pada mesin pengelasan, dan juga 72,73% pada bagian pengecatan. Maksud dari utilitas mesin ini merupakan kinerja suatu mesin. Jadi ini tuh berpengaruh dengan waktu. Semakin besar waktu yang digunakan pada setiap mesin, maka itu menunjukkan bahwa mesin tersebut menghasilkan kinerja yang lebih banyak gitu. Jadi persen utilitasnya akan semakin besar. Nah, jadi itu merupakan jawaban dari studi kasus pada PT Kuaci ini. Masih banyak permasalahan-permasalahan lain yang bisa diselesaikan menggunakan software Pro Model ini. Nah, jadi cukup sekian tutorial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.